was there when I needed someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qadariah dengan NIM 12120900126. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Di mana dalam makalah tersebut, saya mengambil judul Dasar-Dasar Pengetahuan. Dasar-dasar pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai penalaran, yang kedua mengenai logika, yang ketiga mengenai sumber pengetahuan, dan yang terakhir mengenai kriteria kebenaran. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penalaran. Penalaran adalah suatu proses dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Dengan penalaran inilah manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat. Manusia sendiri mempunyai bahasa yang berguna untuk mengkomunikasikan sebuah informasi. Adapun hakikat dari penalaran adalah berpikir secara logis dan sistematis dengan mengikuti alur tertentu berdasarkan dengan pengamatan dan pencinderaan dalam menemukan suatu kebenaran. Penalaran sendiri mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama adanya suatu pola tertentu yang digunakan. Pola ini disebut dengan logika. Kedua, bahwa penalaran bersifat analitis. Langsung saja kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai logika. Logika bermakna sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Logika juga berguna dalam proses penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, logika terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, logika induktif. Yang kedua adalah logika deduktif. Yang pertama, logika induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, kita menemukan fakta bahwa sapi, kelinci, kucing memiliki mata. Selanjutnya, kita dapat menarik sebuah kesimpulan umum bahwa semua hewan mempunyai mata. Yang kedua adalah logika deduktif, yaitu cara berpikir dari yang umum ditarik kepada yang khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif tersebut biasanya memakai pola berpikir yang dinamakan silogismus, di mana silogismus sendiri disusun dari 2 buah pernyataan dan 1 kesimpulan. Adapun pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut dengan premis, yang akhirnya dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Adapun yang dinamakan dengan kesimpulan adalah pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif dan mengikuti kedua premis tersebut. Contohnya, semua makhluk memiliki mata disebut premis mayor. Ahmad seorang makhluk disebut premis minor, dan Ahmad memiliki mata itulah yang disebut dengan kesimpulan. Poin ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai sumber pengetahuan. Yang pertama, rasio, yaitu pengetahuan yang berasal dari penalaran manusia. 2. Empiris, merupakan sebuah pengetahuan di mana pengetahuan tersebut bersumber dari pengalaman yang dialami oleh manusia. Yang ketiga adalah intuisi, merupakan sumber pengetahuan yang tidak menentu dan didapatkan secara tiba-tiba. Dan yang terakhir adalah wahyu, merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Manusia di sini adalah manusia yang terpilih, misalnya para nabi dan rasul. Poin terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai kriteria kebenaran. Yang pertama, kebenaran menurut teori koherensi adalah suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar juga. Adapun ahli filsafat yang mengembangkan teori koherensi diantaranya adalah Plato dan Aristoteles. Contoh dari teori koherensi adalah kita mengatakan bahwa semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati adalah benar. Maka pernyataan bahwa Robi adalah seorang manusia dan Robi pun akan mati adalah benar pula, sebab pernyataan dari keduanya kukuh dengan pernyataan pertama. Kedua, kebenaran menurut teori korespondensi adalah suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dimuat pernyataan itu berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Adapun ahli filsafat dalam aliran ini adalah Bertrand Russell. Contoh dari teori korespondensi adalah jika seseorang mengatakan bahwa ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung, maka pernyataan tersebut adalah benar, sebab pernyataan itu dengan objek yang bersifat faktual, yakni memang benar gitu bahwa kota Bandung memang menjadi ibu kota dari provinsi Jawa Barat. Yang ketiga adalah kebenaran menurut teori pragmatis, yaitu kebenaran suatu pernyataan diukur dengan melihat fungsi dan kegunaannya. Teori ini dicetuskan oleh Charles S. Peirce.
Begitulah materi pembahasan yang saya bahas. Untuk ketidaksempurnaannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was there when I needed someone.